Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di part 3. Kali ini kita akan membuat stack wall ya. Stack wall itu adalah perpaduan antara dinding batu bata dengan dinding keramik seperti yang ada di gambar. Dinding keramik nanti kita akan buat ketinggiannya adalah 2 meter. Kemudian sisanya adalah dinding batu bata. Nah, nanti kita akan memodelkan truss ram juga ya di lantai dasar, yaitu khususnya di ruangan toilet. Nah, untuk tampilan yang terakhir seperti ini kita rubah menjadi tampilan yang kita cukup pilih yang hidden line. Dengan mengklik hidden line maka tampilannya akan seperti AutoCAD 2 dimensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dinding, arsitektur, wall. Nah, langkah pertama kita klik dinding yang batu bata, kemudian kita klik edit type. Nah, kemudian di sini dinding batu bata kita duplicate ya, kita jadikan duplikasi atau menjadi 2. Nah, kita namakan menjadi dinding truss ram. Klik OK. Nah, setelah kita klik OK, otomatis di sini masih dinding truss ram berubah. Kemudian di sini kita rubah strukturnya ya, di sini strukturnya kita rubah menjadi strukturnya truss ram. Apakah ada? Nah, belum ada ya. Maka jika belum ada, kita klik plus di sini, create new material, klik kanan, kemudian kita rename jadi truss ram. Oke, kemudian untuk yang surface patternnya kita cari arsiran truss ram, yaitu kita pakai yang diagonal cross hatch 1,5. Klik OK. Kemudian cut pattern juga sama ya, kita ganti yang diagonal stretch, diagonal cross hatch maksudnya. Kemudian appearance-nya tidak perlu ya, kita klik apply aja, kita OK. Oke, untuk yang selanjutnya kita rubah hacian jadi keramik. Di sini belum ada keramik, maka kita akan buat create material, di kanan kita rename jadi keramik. Kemudian di sini di grafik foreground surface nya kita ubah, klik yang model, kemudian pilih yang rectangular 600 kali 600 mm, dan klik yang appearance. Nah, di sini appearance adalah untuk mengubah tekstur secara 3D nya, kita klik yang image. Nah, di sini kita harus mendownload dulu tekstur di Google. Di sini kebetulan saya sudah download tekstur. Di sini tampilan rendering pre-rendernya akan seperti ini. Oke, kita apply, kita OK. Nah, di sini jadi hanya satu sisi dinding yang ada keramiknya ya, sisanya dinding biasa plaster dan acian. Untuk keramik di sini kita masukkan ketebalannya adalah 10 ya, thicknessnya 10. Kita klik OK. Untuk yang dua sisi pasangnya, maka keramiknya yang satu lagi jangan lupa dirubah dan juga jadikan 10 juga ya, jadi kedua sisi 10 10. Kita OK, kita OK. Oke, yang selanjutnya lagi kita buat dinding truss ram yang sisi kedua sisinya itu ada keramiknya, maka kita edit type lagi. Di sini dinding truss ramnya kita duplicate lagi, dinding truss ram dua sisi keramik. Namain aja kayak gitu, kita OK. Kemudian kita edit lagi, dan assembly-nya di sini yang paling bawah sini kita ganti jadi keramik yang sudah kita buat tadi ke keramik. Ya, oke, kita apply, kita OK. Nah, maka ketika kita klik di sini kita sudah punya 3 jenis ya, dinding batu bata, truss ram, dan truss ram dua sisi keramik. Oke, yang selanjutnya kita klik ini, terapkan. Ini truss ram yang satu sisi keramik, ini truss ram yang dua sisi keramik. Kalau kita lihat ke 3D nya, jadi cara untuk mengorbit di Revit adalah tahan shift, kemudian tahan scroll mouse. Nah, kemudian gerakkan mouse-nya ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ya, kalau saya lepas shift-nya maka dia akan menggeser ke kiri, atas, kanan, dan bawah. Kalau saya tahan lagi shift-nya maka akan mengorbit seperti ini. Jadi itu adalah shortcut navigasi di Revit. Kemudian seperti biasa kalau untuk maju mundur seperti di AutoCAD, pencet scroll up, scroll down, seperti zoom in, zoom out ya. Klik 3D. Kemudian kita rubah tampilannya menjadi realistik. Maka di sini akan ada tekstur si keramiknya ya. Yang ini untuk yang dua sisi, yang ini untuk yang satu sisi, hanya bagian yang dalamnya saja. Dengan selanjutnya kita ke lantai satu lagi, kemudian kita klik wall. Di sini kita pilih scroll paling bawah ya, stack wall ya, stack wall yang biasa, yang ini
stack wall pattern 12p ya. Kita ke edit type, kemudian kita pastikan di sininya sudah stack wall ya. Yang kita modeling biasa yang tadi adalah basic wall. Kita ke stack wall, kemudian ini pilih yang stack wall PARTN ini 12p, kemudian kita duplicate, namain menjadi dinding split ya, split pas ram 2 meter. Kita oke. Kemudian kita edit strukturnya, kita masukin di sini klik panah, sini dinding batu bata, di sini yang paling bawah adalah pas ram yang satu sisi dulu. Height-nya kita masukin 2 meter 2000 ya. Kita di sini bisa klik review. Oke, kalau kita klik dari review, maka di sini akan ada perbedaan ya antara truss ram dan juga dinding batu bata. Nah, maka di sini dinding truss ramnya akan kita move nih, karena kan belum sejajar ya. Harusnya kan ini nonjol dikit nih yang keramiknya. Nah, maka dari itu di sini kita masukin offset ya. Di offset yang di truss ramnya adalah 2,5. Nah, di sini dinding truss ramnya akan lurus, di sisi kanannya dan sisi kirinya akan menonjol di bagian yang keramiknya. Maka di sini sudah berhasil, kita klik OK ya. Klik OK lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa ya, kita buat yang dinding stack wall yang untuk 2 sisi truss ramnya. Kita edit type lagi. Nah, kita edit type aja nih yang udah ada, dinding split truss ram 2 meter. Kita duplicate, kita namain dinding split truss ram 2 meter 2 sisi. Oke, kita edit lagi. Nah, dinding truss ram yang ini kita ganti jadi yang dinding truss ram 2 sisi keramik. Seperti ini belum lurus ya. Jadi ini kan karena masih bawaan yang satu sisi, jadi kita edit lagi. Ininya tetap ya 2 meter ketinggian si truss ram ya, sininya. Tapi yang ininya offsetnya kita rubah jadi 0. Oke, maka dia akan move ke tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK, apply. Nah, sekarang kita sudah komplit ya, ada dinding batu bata, truss ram satu sisi, 2 sisi, kemudian juga dinding split ya, stack wall, split truss ram 2 meter satu sisi, dan dinding split truss ram 2 meter 2 sisi. Nah, kita aplikasikan ke bagian kamar mandi. Nah, kebetulan kamar mandi ada di bagian tengah sini ya, di grid E, D, dan juga grid 4, tepatnya di sini ya. Oke, di sini kita rubah aja, kita klik, kita rubah dindingnya menjadi tapi kita bukan klik yang dinding truss ram yang ini yang basic wall, tapi klik yang paling bawah, scroll di stack wall yang dinding split truss ram 2 meter yang satu sisi ya, karena sisi yang ini dia nggak ada keramiknya ya, jadi keramiknya misalkan di bagian dalamnya. Kemudian yang ini juga ya, rubah. Nah, caranya ketika ingin merubah ini nggak perlu kita rubah-rubah di sini lagi, jadi kita cukup dengan klik MA itu adalah match scope ya, klik ini kemudian klik di sini. Nah, maka otomatis yang ini akan berubah ya. Kemudian kalau yang ini karena dia masih nyatu ya, maka harus kita split dulu ya. Jadi splitnya komennya adalah SL ya, slice atau split ya. Kita slice di bagian pinggir sini ya, kemudian dan pinggir sini ya. Kemudian kita klik, sudah terpotong ya. Kemudian kita MA lagi, klik ini dan klik ini ya. Maka dia akan berubah jadi truss ram. Kemudian lagi yang sebelah sini kita potong lagi, kita slice split SL, kita slice bagian sini, kemudian kita MA, ambil yang truss ram ini dan suntik ke sini. Ini kita hiraukan saja. Nah, karena di sini keramiknya di luar, maka klik sekali, kemudian klik yang mirror ya, change wall orientation, orientasinya ke kanan keramiknya. Oke, yang ini sudah, yang ini cek keramiknya sudah. Nah, kemudian kita ke 3D, klik 2 kali di sini. Kamera akan saya ubah menjadi perspektif. Caranya klik kanan di sini, kemudian klik yang perspektif ya, agar mudah dilihat. Oke. Nah, di sini saya agak kesulitan untuk melihat keramiknya ya. Maka kita cek dulu instance si dindingnya. Nah, ini dinding ini satu ini, ketika saya klik ini itu disebut dengan satu instance ya. Nah, jadi kita rubah dindingnya ketinggiannya dengan cara merubah top constraint. Kan sebelumnya kita sudah merencanakan ketinggian ya di elevation, di tampak ya. Sudah ada ketinggian ini, jarak lantai 1 ke lantai 2 adalah 3800 ya. Jarak lantai 2 paling balok segini 7800. Oke, berarti kita ke 3D lagi, kita klik dindingnya salah satu, kemudian kita rubah nih top constraints nya, artinya bagian atasnya tuh dia di mana, katanya di lantai 2 bro.
Nah, berarti jarak lantai 1 di sini, ini jarak lantai 2-nya gitu ya. Kemudian di sini dindingnya yang lain masih unconnected. Nah, semuanya dirubah menjadi lantai 2 gitu ya. Nah, jadi berarti bisa disebut di sini ini merupakan tipe dinding ya. Sini kalau kita klik ini masih basic wall, yang ini juga masih basic wall. Nah, dia tipenya sama tapi mempunyai 2 instance yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita klik ini sama ini, itu bisa disebut dengan 2 instance yang berbeda, tapi dia sama tipenya, yaitu dinding gitu ya. Jadi dia punya ketinggian yang berbeda gitu. Itu disebut dengan 2 instance. Oke, jadi kita seleksi semuanya seperti ini. Nah, kemudian kita filter. Nah, kemudian di sini ada stack wall dan walls ya. Kita seleksi semua ini, kita oke aja. Nah, kemudian kita ganti top cornice range-nya semuanya jadi lantai 2. Oke, maka semuanya akan berubah ya. Nah, di sini sudah terlihat, agak mudah terlihat ya. Jadi keramiknya yang di dalam ya, untuk kamar mandi. Nah, kalau misalkan nanti di sebelah sini juga ada ruang kamar mandi nih, maka nanti cukup pakai yang 2 ya. Jadi nanti pakai stack wall yang dua sisi kayak gini. Nah, maka di sini juga ada. Nah, karena di sini case-nya tidak ada 2 kamar mandi yang saling berdekatan, maka cukup menggunakan stack wall yang satu sisi ya, seperti ini. Oke, di sini tampilan tembok saya agak tidak rapi ya, maka triknya seperti ini. Jadi ini dindingnya ini kita klik, yang biru-birunya kita drag, kita mundurin ya, keluar, tarik lagi, pasang ke sini ya, supaya dia rapi keras-ramnya arsirannya. Kemudian ini juga tarik keluar dulu, kemudian kita tepetin sini. Nah, oke, kemudian ini juga, ini akibat tadi di split ya. Oke, jadi ini adalah contoh yang sudah benar ya, dinding keras-ramnya. Jadi ini biru-birunya tuh saling nyatu ya. Ini N-nya tuh di sini, ini juga N-nya di sini. Nah, kecuali yang ini. Nah, ini endingnya tuh ada di pinggiran sini. Jadi usahakan supaya arsiran traslamnya itu membuat jalur gitu ya, jangan ada yang kepentok sama si dinding bata. Oke, saya rasa cukup untuk di part 3 ini. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang view range, kemudian juga memodelkan plafon ya, atau ceiling di sini istilahnya. Kemudian juga nanti kita akan mengedit profile dari si dindingnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.